Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengikuti perkuliahan mata kuliah etika profesi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hak cipta dan solusinya. Definisi tentang hak cipta, intinya hak cipta itu adalah hak atas kekayaan intelektual atau biasa disingkatnya HAKI ya. HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Nah, sebutan lain disebut hak cipta atau copyright ya. Simbolnya itu menggunakan simbol huruf C atau Unicode dari U plus ya kode sekian. Adapun karya ilmiah yang dilindungi itu bermacam-macam, baik benda berwujud maupun hak cipta ya, paten dan merek dagang. Jadi nanti benda tak berwujud itu apa ya, dan benda berwujud itu apa. Jadi contohnya angklung calung itu adalah sebagai bagian benda yang dilindungi oleh PBB ya, yang masuk ke dalam benda wujud. Benda yang berwujud yaitu berupa informasi ya, teknologi, sastra, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, seberapa penting hak cipta asal kekayaan intelektual gitu ya. Hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan dalam aspek sosial dan ekonomi. Jadi hak cipta itu mengandung dua makna ya, yaitu sosial dan ekonomi. Kalau di perguruan tinggi lazim itu biasanya ada istilah plagiarisme ya, plagiat. Nah, plagiat itu adalah seseorang atau sivitas akademika, apakah itu dosen atau mahasiswa gitu ya, melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain, yaitu berupa plagiat. Katakanlah harusnya sebuah definisi itu milik orang lain, tapi dia klaim itu milik dia, atau ada karya orang lain, tetapi diklaim itu milik dia. Nah, makanya nanti pada saat Anda mengerjakan skripsi, Anda tidak boleh melakukan plagiat. Bagaimana caranya? Caranya adalah semua pemikiran yang ada di dalam tulisan skripsi Anda itu benar-benar harus merupakan buah pemikiran Anda. Dan ketika Anda mencuplik-cuplikan karya punya orang lain, maka harus Anda cantumkan sumbernya. Pasalnya, seseorang yang menghasilkan sebuah karya boleh jadi berpotensi untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan ya. Ini beberapa definisi tentang hak cipta. Jadi ada copyright, misalkan buku ya, pidato, ceramah, novel, puisi, gambar terjemahan, logo ya. Bisa juga berupa drama, koreografi, arsitektur, lagu, aransemen musik. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi program, kemudian desain sebuah rangkaian ya, motherboard atau chip gitu, itu juga masuk ke dalam kategori bisa diajukan sebagai sebuah hak cipta, termasuk juga karya-karya tulis ya. Jadi Anda nanti kalau menulis sesuatu atau Anda membuat penelitian ilmiah, kemudian menemukan sesuatu atau karya ilmiah Anda itu bisa Anda daftarkan ke Direktorat HAKI. Pelanggaran hak cipta dan solusinya, ini ada undang-undang ya, hak cipta yang sudah mengalami berbagai perubahan dari mulai tahun 71 sampai dengan tahun 2014. Nah, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 ini memuat 126 pasal ya, yang memberikan pelindungan hukum atas hak cipta. Di Indonesia, penyidik PNS atau ASN ya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJHKI atau DKJI, itu sempat melakukan penindakan pelanggaran hak cipta bersama Business Software Association atau BSA dan pihak kepolisian ya.
pada tanggal 10 Februari katanya ya BSA melakukan pelaporan ke DKJI mengenai adanya penjualan bebas CD software. Nah, cuma sekarang orang terkadang mempunyai hak ciptaan ya, apakah lagu atau apa, terutama lagu fenomenanya itu kan biasanya malah diviralkan dulu di YouTube gitu ya. Orang bisa mengunduh rame-rame dan bergeser gitu ya. Kalau dulu dari penjualan CD-nya, kalau sekarang orang bisa tenar dulu di YouTube, kemudian dia akan memperoleh penghasilan dari situ ya. Jadi kalau dulu orang punya kekayaan itu penciptaan itu terkadang dikelekin gitu ya, disembunyikan biar tidak ini orang lain. Kalau sekarang orang punya ciptaan biasanya malah dikasih dulu, setelah viral baru di situ diperoleh uang ya. Hak cipta sendiri mencakup dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi tadi ya. Jadi contohnya dalam dunia pendidikan tinggi ada seorang memperoleh gelar doktor di bidang ilmu komputer, di kemudian hari ketahuan melakukan plagiat dari tulisannya itu dan pada akhirnya gelar doktornya dicabut ya. Begitupun dengan waktu itu kasus dosen negeri yang menjadi staf ahli di kementerian ya, dia membuat artikel, bisa jadi artikelnya dibuatkan oleh stafnya, tetapi nama dan sebagainya itu adalah nama dia, dimuat di Kompas dan ketahuan di kemudian hari plagiat dan pada akhirnya yang bersangkutan mundur sebagai staf ahli di kementerian untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi pesan moralnya ya kepada Anda tidak boleh melakukan plagiat, tidak boleh melanggar hak cipta karena satu secara moral tidak baik, kemudian yang kedua ada hukumnya juga gitu ya. Kenapa ciptaan itu dilindungi? Karena seperti yang kita tahu bahwa menciptakan sesuatu itu tidak mudah dan yang kedua bisa jadi mengandung hak ekonomi di dalamnya ya. Banyak orang-orang di muka bumi ini dia menciptakan sesuatu tetapi yang menciptakannya tidak memperoleh apa-apa dan pihak lain yang memperoleh manfaat. Itu kan kasihan banget gitu ya. Dan itu tidak boleh menimpa orang lain dan juga tidak boleh menimpa diri Anda. Nah, di situ di Undang-Undang Nomor 8 itu tercantum tentang hak cipta pasal 5 sampai dengan 19 katanya ya. Di mana setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ya. Ini adalah jenis lisensi software, lisensi software dan perlindungan hak cipta. Jadi dari mulai proprietary software, commercial software, free software, open software, dan public domain software ya. Proprietary software itu adalah software yang dikenal dengan istilah non-free ya. Jadi berbayar gitu loh. Contohnya produk-produk software yang dikeluarkan oleh beberapa vendor ya, kita harus beli dulu. Tetapi strategi bisnis di kemudian hari bisa jadi berubah. Software itu seperti jalan tol, maka waktu tol itu dibangun menggunakan katakanlah dana dari pemodal atau dana dari pemerintah, masyarakat tidak ikut membayar pada saat membangunnya, tetapi ketika sudah jadi mau digunakan untuk apa, nah baru di situ masyarakat dan pihak bisnis membayar gitu ya. Jadi di sini software itu ada software yang berbayar. Tentu ada software juga yang tidak berbayar. Jadi di muka bumi ini ada sekelompok orang, sekelompok kaum, sekelompok bangsa, sekelompok komunitas yang tidak setuju dengan konsep software itu dibuat lalu dijual belikan. Makanya ada komunitas open source itu ya. Jadi coding-coding itu terbuka ya. Setiap orang bisa mengembangkan lebih lanjut dan free, bebas gitu ya. Saya kira banyak aplikasi sekarang di Play Store itu dipersilakan untuk di-download ya, free, bebas. Nah, setelah softwarenya
di-download, baru di atasnya ada nilai-nilai ekonomi. Kemudian proprietary software di mana kita tidak bisa memodifikasi source code ya. Jadi ada istilah open source, ada istilah closed source. Nah, yang closed source itu adalah yang proprietary software. Proprietary itu adalah software yang berbayar, gitu ya. Kemudian nanti di hak ciptanya ada dua ya, ada copyright. Ya. Copyright itu berarti copy yang sebelah kanan, dan nanti ada copyleft, copy yang sebelah kiri. Copyright itu adalah copy yang berbayar. Kalau software itu software proprietary. Sedangkan copyleft adalah yang sebelah kiri. Kalau software itu software open source atau free software, software yang tidak berbayar, yang tidak perlu dibeli. Ya. Nah, ada karakteristiknya software yang berbayar ya. Misalkan lisensi berbayar, jumlah usernya terbatas, aplikasi tidak boleh digandakan, kode sumbernya tertutup tidak dibagikan. Ya. Nah, tentu ada kelemahan ya, harga lisensi biasanya mahal dan sebagainya. Dan pada umumnya kita bangsa Indonesia itu barangkali juga masih saya, Anda ya, selagi masih ada yang gratis atau free, ngapain berbayar gitu ya. Makanya terkadang sebetulnya kita tidak maksimal ya. Semuanya tidak maksimal. Kenapa? Karena kita maunya yang gratis-gratis saja. Kita tahu kalau yang gratis ya berarti kemampuannya terbatas ya. Nah, commercial software adalah software yang dikembangkan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan tentunya begitu ya. Dan kebanyakan software memang dibuat seperti ini. Istilah free software tidak memiliki definisi yang jelas, umumnya mengizinkan untuk mendistribusikan ya, tetapi tidak memiliki izin untuk memodifikasi. Jadi bedanya freeware dengan open source barangkali nanti letak pada source code-nya ya. Kalau yang open source itu kan dibagi dan silakan dimodifikasi. Free software ya mengizinkan seseorang ya untuk menggunakan mengcopy, mendistribusi dan memodifikasi. Bersifat gratis, free software menghendaki source code-nya tersedia ya. Sedangkan open source software digunakan oleh beberapa orang ya untuk dimaksudkan dalam kategori free software. Nah, perbedaan antara free software dengan open software ya, hampir semuanya free software. Hampir semua free software adalah open source ya, dan hampir semua open source software adalah free gitu ya. Jadi sekali lagi di muka bumi ini ada segolongan orang yang menganggap bikin software itu capek, bikin software itu harus dijual. Kemudian sebagian lagi bilang bahwa bikin software tidak perlu dijual. Nah, lalu bagaimana strategi menghasilkan uangnya dari kita membuat software itu? Tentu berbagai macam, ada yang melalui sponsor, ada yang melalui, kalau sekarang kan subscribe dan sebagainya gitu ya. Jadi seiring dengan penggunaan teknologi IT, maka terjadi pergeseran-pergeseran di dalam implementasinya. Dan tentu ini juga menuntut adanya hak cipta, ya, menuntut adanya perlindungan, gitu ya. Tetapi sekali lagi, jika kita berbicara software zaman sekarang cenderung banyak software-software yang dilepas gitu ya. Artinya dijadikan sebagai sarana landasan utamanya, ibarat jalan tol tadi. Setelah tol itu jadi, baru di atasnya gitu ya, di OTT-nya, on the top-nya. Itu untuk apa? Misalkan untuk bus antar kota dia gunakan, maka dia berbayar. Tentu travel dan lain sebagainya gitu ya. Namun istilah free software lebih baik ya karena untuk menggambarkan freedom atau kebebasan daripada open source katanya ya. Nah, karakteristik dari open source itu lisensinya gratis, jumlah usernya tak terbatas, aplikasi dapat digandakan, kode sumber juga terbuka, dan support ditangani oleh perusahaan atau komunitas. Dan kebanyakan sih komunitas ya. Jadi banyak sekali software-software yang dikembangkan oleh komunitas, kemudian dilepas ke pasar ya. Nah, sebetulnya ada open office ya, yang dulu open office itu ibarat
pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, renang-renang ke tepian, ya bersakit-sakit dulu, senangnya kemudian. Pakai OpenOffice susahnya setengah mati, tapi versi terakhir OpenOffice itu sudah persis seperti MS Word yang biasa kita sehari-hari kita gunakan ya. Nah, kemudian ada public domain software, ya adalah software yang tidak memiliki hak cipta atau copyright. Beberapa kasus program executable-nya bersifat public domain, namun source code-nya tidak tersedia ya atau bukan free software. Kebanyakan free software tidak tersedia dalam bentuk public domain. Kebanyakan free software itu dilindungi hak cipta atau copyright, namun pemilik hak cipta free software memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya secara bebas dengan menggunakan lisensi free software. Baik, demikian perkuliahan kita pada kesempatan ini. Terima kasih.